Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Mardiah, dosen program studi teknologi hasil perikanan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia dan Gizi Ikan. Mata kuliah Kimia dan Gizi Ikan adalah mata kuliah yang diambil di semester ganjil dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini membahas mengenai bahan hasil perikanan sebagai sumber pangan dan sumber gizi, kandungan gizi secara makro dan mikro bahan hasil perikanan, serta perubahan zat gizi tersebut akibat proses pengolahan. Selain itu, masalah gizi nasional juga merupakan bahasan yang penting di mata kuliah ini, beserta perhitungan-perhitungan konversi makanan untuk menyusun neraca bahan makanan ikani dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain, mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup kimia dan gizi ikan, mahasiswa mampu memahami komposisi kimia dan kandungan gizi ikan, mahasiswa mampu memahami pengaruh pengolahan terhadap gizi ikan, mahasiswa mampu memahami masalah gizi nasional, mahasiswa mampu memahami perhitungan-perhitungan konversi makanan dalam menyusun neraca bahan makanan ikani, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami metode analisis gizi pangan ikani. Proses pembelajaran mata kuliah kimia dan gizi ikan dilakukan secara luring atau offline dengan kurang lebih 16 kali pertemuan yang diawali dengan kontrak perkuliahan bersama mahasiswa, kemudian pemberian materi, dan pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester, dan yang terakhir ditutup dengan ujian akhir semester. Adapun materi mata kuliah kimia dan gizi ikan antara lain ruang lingkup kimia dan gizi ikan, pangan ikani sebagai sumber gizi, komposisi kimia dan gizi ikan yang meliputi gizi makro dan gizi mikro, pengaruh pengolahan terhadap gizi makro, pengaruh pengolahan terhadap gizi mikro, masalah gizi nasional, dan perhitungan-perhitungan konversi bahan makanan, dan yang terakhir adalah metode analisis kandungan gizi ikan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi metode ceramah. Pada metode ceramah ini, saya memaparkan secara langsung kepada mahasiswa mengenai materi yang akan dibahas, dan selanjutnya adalah diskusi interaktif. Pada diskusi interaktif ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah penugasan terstruktur untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah sistem penilaian. Pada sistem penilaian ini terdapat beberapa komponen evaluasi yang saya terapkan, diantaranya adalah kuis yang berisi soal uraian, di mana pada kuis ini diberikan di akhir perkuliahan dan memiliki bobot sebesar 10%. Kemudian tugas-tugas memiliki bobot sebesar 15%. Selanjutnya adalah praktikum sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan yang terakhir adalah keaktifan maupun kehadiran adalah 10%. Jadi jika dijumlahkan keseluruhannya adalah 100%. Adapun salah satu contoh pembelajaran mata kuliah kimia dan gizi ikan akan saya tampilkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya.
Ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Tolong Kosma untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai mata kuliah pada pertemuan keempat, yaitu mengenai pengaruh pengolahan terhadap zat gizi ikan. Jadi kita akan membahas mengenai pengaruh pengolahan atau efek yang dihasilkan oleh pengolahan terhadap gizi ikan ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin tahu dulu atau ingin mereview dulu ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Komposisi kimia dan gizi ikan. Oke, jadi kita kemarin membahas mengenai komposisi kimia atau kandungan gizi ikan. Kira-kira di dalam ikan itu komposisi terbesarnya apa saja sih? Air. Oke, air, kemudian protein, karbohidrat. Jadi ketiga itu merupakan zat gizi makro ya. Kemudian ada zat gizi apa lagi? Mikro. Apa saja mikro? Mineral dan vitamin. Oke, masih ingat semua berarti ya. Oke, bisa kita lanjutkan mengenai pengaruh pengolahan terhadap zat gizi ikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya output dari bahan hasil perikanan ya, outputnya itu banyak dijadikan, sebagian besar dijadikan sebagai bahan pangan ya. Tentu ketika kita mengubah bahan mentah menjadi bahan pangan, tentu akan melewati serangkaian proses pengolahan. Jadi proses pengolahan ini merupakan proses yang tidak bisa kita hindari ya, untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan produk atau produk pangan seperti itu. Kemudian efek-efek pengolahan terhadap nilai gizi ternyata berbeda ya. Tergantung apa, Bu? Ada yang tergantung pada jenis bahan jenis bahan pangannya. Kita contohkan misalkan ya, ini sama-sama dari komoditas perairan, komoditas laut ya. Misalkan kita contohkan rumput laut dengan ikan ya. Ini kan kandungan gizinya sudah berbeda. Meskipun dia diolah dengan cara yang sama, misalkan sama-sama direbus ya, tentu efeknya juga berbeda karena jenisnya berbeda. Bisa ya dipahami? Kemudian tipe pengolahan. Jadi tipe pengolahan ini seperti penggorengan ya, kemudian perebusan, pemanggangan, ini masuk ke tipe pengolahan. Jadi meskipun bahannya sama-sama ikan, kemudian tipe pengolahannya berbeda, ada yang satunya digoreng, satunya lagi direbus misalkan, tentu efeknya juga berbeda terhadap kandungan gizinya, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kondisi proses. Jadi kondisi pengolahan yang berpengaruh terhadap nilai gizi. Jadi kondisi pengolahan itu apa saja? Bisa pH ya, pH-nya berbeda ya. Tiap produk itu pH-nya berbeda. Kemudian apa lagi? Keberadaan oksigen ya, keberadaan oksigen. Biasanya kalau oksigen ini nanti efeknya apa? Mengoksidasi. Selanjutnya apa lagi? Panas dan cahaya. Biasanya yang rentan terhadap cahaya adalah vitamin gitu ya. Vitamin ini sangat rentan sekali terhadap adanya cahaya. Perubahan yang terjadi terhadap zat gizi ini akan mempengaruhi nilai gizi ya. Oke, zat gizinya ada, tapi bisa jadi nilai gizinya rendah. Karena apa? Karena tidak bisa dicerna. Kayak gitu ya. Jadi misalkan protein ketika dipanaskan, perubahan apa yang terjadi? Dia akan mengalami yang namanya denaturasi protein ya. Denaturasi protein sudah kita bahas minggu lalu ya. Coba siapa ya? Coba Lailia, masih ingat tentang denaturasi protein? Masih, Bu. Denaturasi protein.
merupakan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, atau kuaterner molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Oke, benar ya. Jadi denaturasi itu merupakan pemecahan ya, pemecahan seperti ikatan-ikatan hidrogen pada struktur tersier maupun kuaterner ya. Bisa juga sekunder, tapi tidak pada struktur primer gitu ya. Jadi ikatan-ikatan yang lemah yang terputus seperti itu. Jadi ketika terjadi denaturasi ternyata daya cerna protein itu bisa naik ya. Jadi yang awalnya tidak bisa dicerna ketika kondisi mentahnya, tapi setelah proses pengolahan, setelah proses pemasakan, pemanasan, itu bisa meningkatkan daya cerna. Yang awalnya tidak bisa dicerna menjadi bisa dicerna gitu ya. Kalau sudah bisa dicerna otomatis apa? Nilai gizinya menjadi meningkat. Selanjutnya protein pada suhu tinggi dapat menyebabkan kerusakan. Nah, ini beda lagi ya. Kalau bahan pangan itu dimasak dengan suhu yang berlebih ya, dengan waktu yang lama dan suhunya tinggi, itu justru akan membuat protein itu menjadi rusak ya, sehingga fungsi biologisnya menjadi menurun ya, daya cernanya juga menurun, akibatnya nilai gizinya juga akan semakin turun seperti itu ya. Kemudian karbohidrat dengan kondisi ada air dan panas bisa mengalami gelatinisasi. Pada proses gelatinisasi ini daya cernanya akan menjadi naik gitu ya. Selanjutnya gula pada suhu tinggi akan mengalami yang namanya karamelisasi. Tahu ya, ketika gula mengkaramel, ketika gula kemudian diberi panas yang cukup tinggi, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan kan ya. Nah, itu adalah fenomena karamelisasi. Jadi ketika gula mengalami karamelisasi, maka daya cernanya akan menurun. Selanjutnya lemak ketika dipanaskan ini khususnya untuk lemak-lemak yang jenuh apa tak jenuh? Lemak-lemak jenuh ketika dipanaskan akan mengalami pencairan. Kemudian lemak pada suhu tinggi, kemudian ada oksigen, tersedia oksigen, maka lemak itu akan mengalami oksidasi ya. Pada suhu tinggi akan mengalami polimerisasi. Nah, fenomena ini akan membuat daya cerna lemak itu menjadi turun seperti itu. Selanjutnya adalah vitamin. Jadi vitamin pada suhu tinggi dia akan mengalami kerusakan. Vitamin ini merupakan senyawa yang rentan sekali terhadap panas, cahaya gitu ya. Mudah sekali mengalami kerusakan. Selanjutnya pemanasan juga akan membebaskan vitamin dari ikatan senyawa lain. Jadi ada beberapa vitamin di alam ini untuk vitamin-vitamin yang terkandung dalam bahan nabati. Biasanya vitamin di alam itu berikatan dengan glukosa. Dia berikatan glikosidik. Jadi ketika berikatan glikosidik dengan glukosa, dia masih nilai gizinya masih rendah. Jadi ketika proses pemanasan, ikatan glikosidik itu menjadi pecah sehingga vitamin itu menjadi bebas. Ketika vitamin menjadi bebas, akibatnya apa? Ketersediaannya meningkat. Jadi ini kasus lain ya, ada beberapa yang mungkin rusak, tapi di kasus lain ternyata vitamin itu ketika dipanaskan, dia ketersediaannya semakin meningkat ya. Bisa ya dipahami ya? Selanjutnya adalah mineral. Pemanasan juga akan membebaskan mineral dari ikatan senyawa lain, jadi ketersediaannya meningkat. Ini sama saja dengan vitamin ya tadi. Kemudian zat anti gizi. Zat anti gizi itu apa? Jadi sebagian zat anti gizi dengan panas akan mengalami kerusakan. Anti gizi itu merupakan zat yang menghambat penyerapan zat gizi ya. Karena anti gizi kan ya. Jadi menghambat penyerapan zat gizi. Jadi ketika zat gizi itu dipanaskan, dia akan mengalami kerusakan, otomatis penyerapan zat gizinya akan semakin meningkat dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi anti gizinya dihilangkan, zat gizinya akan terserap dengan baik. Seperti itu. Kemudian
Sebelum saya berpindah ke pengaruh pengolahan terhadap gizi protein, kalau tadi itu pengaruh pengolahan secara umum ya, kita akan sebentar lagi membahas secara detail bagaimana pengaruh pengolahan terhadap protein sendiri, kemudian karbohidrat sendiri dan lemak gitu ya. Kita akan bahas untuk zat gizi makro terlebih dahulu. Sebelum itu ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kita lanjutkan mengenai pengaruh pengolahan terhadap gizi protein. Jadi protein itu merupakan komponen yang sangat reaktif ya. Masih ingat protein? Protein itu adalah polimer dari monomer apa? Monomer asam amino ya. Masih ingat ada berapa jumlah asam amino? 20. Ada 20 ya, ada 20. Ada yang esensial, ada dibagi lagi, ada yang esensial, ada yang non esensial ya. Coba saya pengen tahu, ada yang masih ingat ya? Jenis-jenis asam amino seingatnya saja. Coba. Yang saya ingat dari asam amino yang esensial itu ada lisin, leusin, isoleusin, valin, treonin, histidin, fenilalanin dan triptofan. Oke ya, benar ya. Benar, itu sebagian ya. Oke. Selanjutnya, asam amino itu ternyata dapat bereaksi dengan apa saja. Yang pertama, bereaksi dengan gula reduksi. Jadi ketika ada gula reduksi seperti glukos, fruktos, itu kan gula-gula reduksi ya. Ternyata asam amino itu sangat reaktif terhadap itu, terhadap gula-gula reduksi tersebut. Kemudian juga reaktif terhadap senyawa polifenol, lemak dan hasil oksidasinya, kemudian bahan-bahan alkali, bahan-bahan yang sifatnya basah ya, atau kondisi pengolahannya itu bersifat basah gitu ya. Kemudian apa lagi? Reaktif terhadap SO2 dan hidrogen peroksida. Ya. Tapi ternyata ada beberapa asam amino yang sifatnya sangat reaktif dibandingkan asam-asam amino lain. Jadi asam-asam amino yang paling reaktif itu ada lisin ya, kemudian triptofan, metionin dan sistein ya. Ini merupakan sejumlah asam amino yang sifatnya sangat reaktif. Nah, ini reaksi Maillard ini salah satu ya, salah satu dari reaksi asam amino gitu ya. Reaksi asam amino selama proses pengolahan. Ya, reaksi Maillard ini mungkin terjadi. Jadi reaksi Maillard ini terjadi karena apa? Karena ada yang namanya gula reduksi. Jadi kalau dalam bahan pangan itu ada proteinnya, kemudian ada gula reduksinya, ini kemungkinan besar akan terjadi reaksi Maillard. Dan biasanya reaksi Maillard ini disebut dengan reaksi pencoklatan. Ya. Jadi kalau makanan itu diolah tiba-tiba menjadi coklat, gitu ya. Itu kemudian di situ ada komponen protein dan gula reduksi, itu bisa sudah bisa dipastikan bahwa di situ terjadi reaksi Maillard ya. Jadi yang bereaksi itu apa? Gugus amin ya, NH2 dengan gugus karbonil. Jadi gugus amin ini ada di apa? Ada di asam amino. Dia bereaksi dengan gugus karbonil pada apa? Pada gula reduksi. Sudah pintar semua ya. Nah, ini akan mengubah warna bahan ya, mengubah warna produk menjadi coklat. Nah, ini kemarin sudah ini ya, ikut semua ya. Waktu Mbak Rodia itu melakukan penelitian ya, penelitian saya kemarin tentang snack bar yang disubstitusi tepung ikan teri gitu ya. Ternyata penambahan ikan teri dalam jumlah dengan konsentrasi yang tinggi, dia perubahan warnanya juga menjadi semakin coklat. Ya, bisa dilihat dari gambar ini ya. Semakin tinggi konsentrasi penambahan ikan teri, reaksi pencoklatannya semakin meningkat. Terbukti pada perlakuan ketiga, ini warna produknya sangat coklat dibandingkan perlakuan-perlakuan yang lain gitu ya. Nah, ini adalah yang terjadi apa? Reaksi Maillard. Gitu. Bisa dipahami ya? Dan reaksi Maillard ini sangat kompleks ya. Dibagi menjadi dua tahap.
Yang pertama reaksi Maillard awal. Jadi pada reaksi Maillard awal ini produk yang dihasilkan adalah produk Amadori ya. Produk Amadori. Kemudian reaksi Maillard lanjutan adalah produk yang dihasilkan adalah melanoidin. Nah, melanoidin ini merupakan apa? Pigmen yang dapat menghasilkan warna coklat. Nah, ketika reaksi Maillard terjadi, akhirnya menjadi melanoidin ya. Ketika sudah menjadi melanoidin, apa? Nilai gizi protein menjadi turun ya. Daya cernanya menjadi turun. Selanjutnya adalah reaksi resemisasi asam amino. Jadi reaksi resemisasi asam amino ini terjadi biasanya pada perlakuan alkali ataupun suasana asam. Jadi kalau alkali itu basa ya, dan suasana asam pada proses penyangraian atau roasting ya. Asam amino bentuk L akan berubah menjadi bentuk D. Jadi asam amino ini memiliki stereoisomer ya. Bentuknya itu jadi stereoisomer itu apa? Strukturnya sama ya, rumus molekulnya sama, posisi atom-atomnya itu sama ya, tapi bentuk 3 dimensinya berbeda. Ternyata meskipun semuanya sama tapi rumus bentuk 3 dimensinya berbeda, itu akan berefek pada daya cerna ya. Ketika pada bentuk L, asam amino bentuk L dia bisa dicerna. Kemudian pada asam amino bentuk D ya, tidak dapat digunakan oleh tubuh ya. Daya cernanya rendah. Selanjutnya adalah interaksi protein dengan polifenol. Jadi ya, polifenol ini seperti apa? Seperti flavonoid, kemudian asam fenolat, kemudian apa lagi? Tanin ya. Ini biasanya di bahan-bahan nabati. Ya. Dengan adanya oksigen dan suasana alkali, suasana basah, atau dengan keberadaan enzim polifenol oksidase, maka polifenol ini akan mengalami oksidasi. Produknya apa ketika dia mengalami oksidasi? Adalah apa itu? Ortoquinon. Nah, ortoquinon ini bersifat sangat reaktif dengan asam amino, sehingga nantinya ketika bereaksi akan menghasilkan senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks protein polifenol yang bersifat apa? Susah untuk dicerna oleh tubuh kita. Akibatnya apa? Nilai gizinya menjadi rendah. Selanjutnya adalah pembentukan lisinol alanin ya. Lisinol alanin. Di sini ada 2 reaksi ya. Pembentukan lisinol alanin bisa melalui reaksi beta eliminasi ya. Kemudian bisa melalui reaksi substitusi. Jadi kalau beta eliminasi di sini ikatan rangkapnya dieliminasi gitu ya oleh L-lisin. Di sini dicontohkan adalah sistein dan serin. Ini biasanya terjadi di kondisi basah, di kondisi alkali. Jadi ketika sistein dan serin di kondisi alkali, maka dia akan menjadi residu dehidroalanin. Jadi H2O-nya lepas, kemudian H2S-nya lepas. Nah, residu dehidroalanin ini nantinya akan bereaksi dengan lisin menghasilkan apa? Lisinol alanin gitu ya. Kemudian reaksi substitusi. Jadi ada gugus yang diganti. Substitusi itu kan mengganti ya. Contohnya di sini langsung dari residu serin fosfat ya, bereaksi dengan lisin, jadi O fosfatnya nanti lepas gitu ya, digantikan dengan lisin. Akhirnya produk yang terbentuk adalah lisinol alanin. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya lisinol alanin terbentuk pada pH 9 ya, dan meningkat dengan semakin tingginya pH. Jadi ini bisa terjadi pada kondisi basah. Pada kondisi basah. Kemudian jumlah lisinol alanin tergantung dari konsentrasi lisin dan jumlah residu sistein dan serin dalam protein, juga jaraknya dalam rantai protein. Semakin dekat ya antara serin dan lisin atau antara sistein dan lisin, maka kemungkinan pembentukan lisinol alanin juga akan semakin tinggi. Gimana? Sudah paham semua ya? Atau mungkin ada pertanyaan?
Saya Bu, Ya. di dekat rumah saya itu ada usaha ikan kering. Nah, di dalam prosesnya itu ikan segarnya itu direbus terlebih dahulu sebelum dijemur. Dan ternyata setelah diperhatikan, kalau ikannya direbus terlebih dahulu itu proses pengeringannya lebih cepat. Nah, itu kok bisa Bu? Kenapa? Kemudian ada lagi. Kemudian ketika ikan kering itu, ketika ikan dijemur, setelah dijemur menghasilkan warna coklat, berwarna coklat, itu apa yang terjadi dengan proteinnya Bu? Oke. Tadi pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaan pertama, kenapa ikan yang direbus lalu dikeringkan itu lebih cepat kering dibandingkan ikan yang tanpa perebusan langsung dikeringkan gitu ya. Kenapa? Karena pada proses perebusan itu terjadi yang namanya denaturasi protein. Jadi ketika terjadi denaturasi protein, ikatan-ikatan hidrogen yang mengikat ya, yang membentuk ikatan tersier, ikatan kuartener pada protein itu terlepas menghasilkan H2O. Kemudian kandungan air bebas juga yang terperangkap dalam jaringan-jaringan protein ikan juga akan lepas ketika proses pemanasan, perebusan. Jadi ketika dikeringkan, ketika dijemur itu hanya proses penguapan saja ya. Berbeda halnya dengan pengeringan ikan tanpa direbus. Jadi proses denaturasi dilakukan dengan panas matahari, dengan penjemuran, itu kan butuh waktu yang lama. Kalau sedangkan yang tadi itu tinggal penguapan saja ya, dijemur untuk menguapkan saja. Tapi kalau yang tanpa direbus itu masih mendenaturasi terlebih dahulu, melepaskan kandungan air bebas dalam jaringan ikan, kemudian baru dilakukan penguapan airnya. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kok ikan kering itu jadi berubah warna ya? Berubah warna ketika sudah kering gitu. Jadi jawabannya karena kebanyakan ketika proses penjemuran itu kan asam lemak pada ikan itu mengalami oksidasi ya. Jadi protein-proteinnya itu kemungkinan bereaksi dengan asam lemak yang terkandung yang sudah terdekomposisi gitu ya, akhirnya mengubah warnanya menjadi coklat. Makanya seperti yang kita tahu, untuk ikan-ikan dengan kandungan lemak tinggi seperti ikan lemuru ya, itu kan biasanya warnanya lebih hitam ya. Ikan keringnya itu kan lebih hitam dibandingkan kayak ikan teri, itu kan masih putih karena kandungan lemaknya masih rendah. Jadi kemungkinan besar terjadi akibat reaksi antara asam amino dengan lemak-lemak yang sudah terdekomposisi, seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Iya Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, kita tutup perkuliahan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.